Mari kita buka bersama langsung saja Mazmur 56 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 56 ayat yang keempat, firman Tuhan di sana berkata, ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang ketiga berarti ya. Ayat yang ketiga, kalau di sini Alkitabnya beda ya, Alkitab ada yang 4, ada yang 5. Ayat yang ketiga, waktu aku takut, firman Tuhan berkata, kita baca bersama ayat ini 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi ngomong, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kalau kita lihat ya, firman ini sangat kontroversi ya Bapak Ibu, karena waktu aku takut, aku percaya. Siapa yang lagi takut di sini? Enggak ada, kalau gitu enggak usah khotbah, pulang saja. Saya percaya yang namanya kita ini manusia normal, pasti ya ada ketakutan di dalam diri kita. Iya Pak ya? Sekarang baru ngaku. Ya. Ketakutan apapun ya. Ada orang yang takut menghadapi masa depan. Ya bagaimana ya masa depan saya, ini pekerjaan kok semakin begini, rasanya semakin hari, bisnis semakin kayak begini. Aduh ya, menghadapi ke depan ini seperti apa. Ada anak-anak muda yang lagi takut, ya jodohku kira-kira siapa. Ya enggak anak-anak muda ya. Ada banyak ketakutan, ada yang takut, aduh nanti ya kira-kira di badanku ini ada sakit apa ya, hari-hari ini kok aku ini sering pusing, sering gini. Ya itu namanya normal, kita masih manusia. Ya, tapi kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab, Daud menulis Mazmur 56 ini. Dia berkata, saat aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Waktu kita takut, kita harus percaya kepada Tuhan. Saya yakin ayat ini ditulis oleh Daud dalam keadaan yang genting dan luar biasa. Ini adalah ungkapan hatinya yang mencoba menguatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu dengar baik, tidak ada psikolog hebat, tidak ada dokter yang hebat yang bisa memberi engkau kekuatan. Enggak ada pendeta yang hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan dirimu sendiri yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan diri kita? Siapa yang bisa memberi kita kekuatan? Siapa yang bisa memotivasi kita? Yaitu diri kita. Ya, Daud sedang menunjukkan satu peperangan batin yang begitu luar biasa. Dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, saya yakin dia mengucapkan ini dalam sebuah keadaan yang sangat ketakutan luar biasa. Ya, dan kita lihat bersama. Di sana kita lihat bersama Mazmur 56 ini, coba kita baca dari ayat yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita lihat judul perikopnya yang bawa Alkitab ya bisa dibaca di sana judulnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Judul perikopnya itu. Ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ya, jadi ayat ini ditulis oleh Daud ketika dia ditangkap oleh orang Filistin waktu berada di Gat. Ya, bagaimana kisahnya? Ya, saya yakin di sini nggak banyak yang baca Alkitab. Jadi memang itu tugasnya pendeta untuk kasih tahu ke jemaat yang jarang baca. Ketahuan sekarang. Bapak Ibu, Gad ini adalah salah satu dari 5 kota di Filistin. Kita semua tahu orang Filistin itu musuh bebuyutan dari orang Israel. Ya, perang terus ini orang Filistin dengan orang Israel ini perang. Lalu kisah awal itu bermula ketika Daud disuruh oleh papahnya ngantar bekal perang kepada kakak-kakaknya yang lagi di medan pertempuran melawan orang Filistin. Ketika Daud membawa roti dan keju untuk kakak-kakaknya yang berperang karena Daud gak masuk hitungan sebagai prajurit.
Pada waktu kakak-kakaknya disuruh menjadi prajurit, mereka berlatih berperang, Daud itu hanya menggembalakan kambing domba yang Alkitab bilang hanya beberapa ekor. Cuma ekor toh, bukan ribuan, bukan ratusan. Daud sangat tidak diperhitungkan di dalam keluarganya. Kalau hari ini engkau tidak diperhitungkan oleh keluargamu, bersyukur karena di Alkitab pun ada orang yang sangat tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Bahkan ketika Samuel, Tuhan berfirman kepada Samuel, kamu pergi ketemu dengan Isai. Bilang sama Isai, ada salah satu dari anaknya yang akan diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Dan Samuel berkata, besok kamu datang ke acara pengorbanan dan aku akan mengurapi anakmu yang sudah dipilih Tuhan menjadi raja. Pada waktu itu Isai hanya menampilkan kakak-kakak Daud, Daud tidak. Ya, bayangkan loh, ini yang ngomong seorang nabi. Pada zaman itu di Israel, nabi itu orang yang sangat disegani, orang yang dipakai Tuhan. Harusnya kan Samuel juga belum tahu anak yang mau diurapi itu yang mana kan. Harusnya dia berkata Isai, harusnya Isai itu nggak tahu kan. Harusnya dia bilang, anak-anakku semua yang laki-laki, besok Nabi Samuel akan mengurapi salah satu dari kamu. Jadi semua besok mandi. Tapi yang dipersiapkan hanya Eliab yang ganteng dan semua kakak Daud yang prajurit. Tapi Daud enggak, jadi Daud tetap menggembalakan kambing domba. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak perasaan Daud ketika hari itu kakaknya mandi pakai baju bagus, disuruh pakai jubah untuk mau diurapi. Lalu kan pasti Daud tanya, kalian nih besok mau kemana? Kok udah siapin baju semua? Lu enggak usah ikut-ikut. Kita bisa bayangkan perasaan Daud, ya. Makanya jangan terlalu alay lebay kalau nggak diperhatikan oleh keluarga. Udah biasa di Alkitab pun Yusuf dibenci sama keluarga, dibuang. Biasanya orang-orang yang dibenci sama keluarga nggak diperhitungkan. Ketika engkau berlutut di kaki Tuhan, engkau hidup benar, hidupmu akan diangkat Tuhan. Aminnya kurang yakin. Berarti ini orang-orang nggak dibenci sama keluarganya, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, akhirnya ketika Samuel akan mengurapi, dia lihat Eliab ganteng, tinggi, besar, badannya prajurit. Lalu Samuel berkata, wah di depanku berdiri orang yang akan diurapi Tuhan jadi Raja Israel. Tapi Tuhan berkata bukan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi aku Tuhan melihat hati. Aku sudah menolak dia. Lewat semua kakak Daud, gak ada satu pun. Lalu Samuel tanya sama Isai, ini sudah semua anakmu laki-laki? Isai bilang enggak. Ada satu lagi, di mana dia? Menggembalakan kambing domba. Daud gak diperhitungkan. Lalu Samuel bilang, panggil dia sekarang karena kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Lalu Daud disuruh panggil. Ya, saya tidak dicerita di Alkitab dia sempat pulang mandi atau tidak. Pokoknya cepet-cepetlah buru-buru Daud datang. Ketika Daud muncul, Tuhan bilang, inilah orang yang aku berkenan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pastikan hari ini hatimu tuh beres di hadapan Tuhan. Karena Tuhan angkat kita, itu tergantung dari hatimu. Orang bisa melihat yang kelihatan. Orang melihat kepintaran, lulusan. Orang melihat ya titel, orang melihat tampang, tapi Tuhan mencari hati. Amin. Dan akhirnya ketika Daud muncul, Tuhan berkata ini dia orangnya. Lalu ambillah tabung tandukmu, urapi dia dengan minyak. Lalu Samuel menyiram Daud dengan minyak. Tapi setelah itu Daud belum menjadi raja. Besoknya ceritanya, orang Filistin sedang berhadapan dengan orang Israel di satu lembah. Lalu Goliat muncul, raksasa besar, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Bayangkan loh, ya orang Israel ya mungkin hanya 2 hasta apa 2,5, tapi ini 6 hasta 1 jengkal. Mereka tidak ada yang mau maju karena dua-dua ini menghindari perang dan menghindari juga banyaknya yang terbunuh. Mereka berada di lembah. Pada saat itu Daud disuruh ke papahnya, kamu antar ini roti sama keju buat kakak-kakakmu yang lagi berperang. Daud datang, waktu Daud lagi antar keju, dia dengar Goliat berkata, siapa di antara
kamu orang-orang Israel, mana pahlawanmu? Ya, kita maju berperang 1 lawan 1. Siapa yang menang, maka dia akan menjadi tuan dan orang kamu harus menjadi budak. Melihat tantangannya Goliat, semua bangsa Israel ketakutan, nggak ada yang berani. Ya, lalu akhirnya Daud sampai di lembah itu, mau antar roti sama keju. Perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, Daud tidak menyangka kalau hari itu adalah hari Tuhan mempromosikan dia. Daud dinikahkan dengan anaknya Saul, bukan yang pertama. Yang pertama dia mau kasih Daud, enggak jadi, akhirnya dia kasih ke orang lain. Lalu yang kedua dia bilang, Daud ini anakku yang kedua, kamu nikahi dia. Lalu Daud bilang, apa syaratnya? Saul bilang, kamu harus kumpulkan 100 kulit katan orang Filistin. Bayangkan Bapak Ibu, gampang gak kumpulkan kulit katan orang disunat 100 orang, dibawa kulit katannya kepada Saul untuk menjadi syarat menikahkan anaknya. Saul sengaja berbuat itu supaya Daud mati di tangan orang Filistin. Dia menempatkan Daud sebagai pasukan 1000 di barisan paling depan. Dia bilang begini, supaya jangan dengan tanganku aku bunuh dia. Karena kalau aku bunuh dia dengan tanganku, orang Israel akan benci aku. Biar orang Filistin yang bunuh dia dengan tangannya orang Filistin. Dia bilang, kamu nikahi anakku, syaratnya 100 kulit katan. Dia suruh sunat 100 orang Filistin dan kulit katannya suruh dibawa. Daud menyanggupi, oke, aku akan lakukan itu. Daud bawa berapa? 200, bukan 100. Enggak ditulis di mana tukang sunatnya. Dan tidak usah tanya yang tidak ditulis di Alkitab. Ya, wow, Daud bawa 200. Dia bawa kepada Saul dan dia bilang, bukan hanya kulit katanya, aku bunuh 200 orang Filistin. Di situ Saul menjadi takut. Wow, orang ini disertai Tuhan. Dia tahu loh, Daud itu disertai Tuhan. Tapi dasar orang iri hati, hatinya itu buta. Akhirnya Daud dikasih anaknya, ketika Daud lagi tidur dengan istrinya, Saul suruh orang pergi, bunuh Daud diam-diam. Sampai dini hari, dia harus sudah mati. Akhirnya istrinya bilang sama Daud, papaku akan bunuh engkau dini hari. Hari ini kau lari. Lari kau supaya kau tidak mati, karena sampai dini hari kau tidak akan dibiarkan hidup. Daud pergi lari saudara. Dia bingung mau lari kemana. Pelarian pertama dia lari ke kota Nob, itu adalah kota para imam. Karena Daud berpikir dia bisa sembunyi di kota para imam. Pasti Saul takut. Kalau dia sembunyi di para imam ini kan orang disertai Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Maka Saul tidak berani akan datang ke situ. Daud datang bersembunyi di sana. Kedengaran Saul bahwa Daud sembunyi di kota imam. Lalu Saul datang ke sana. Dia bawa prajuritnya, apa yang terjadi? Daud melarikan diri, Saul bunuh semua imam yang ada di kota Nob. Orang itu kalau iri hati Bapak Ibu, dia dibutakan. Semuanya dia halalkan segala cara, ya, supaya iri hatinya itu terbalaskan. Daud tuh enggak bikin salah. Seringkali ada orang-orang dalam hidup kita yang kita tuh enggak pernah bikin salah sama dia. Bahkan sorry ya, kenal aja kagak loh. Tapi bisanya menjelekkan kita tuh sampai kemana-mana kita dijelekkan ya. Ya apalagi dulu saya sering sakit hati sih kalau dengar orang begitu. Tapi sekarang saya belajar. Kata suami saya gini, kamu tuh sekarang ya bukan apa-apa ya. Kamu tuh sekarang ya diakui atau tidak ya kamu tuh sekarang jadi public figure. Banyak orang melihat kamu. Ya kamu bayangkan ya kayak Maya Aistianti. Itu gak semua orang muji dia loh. Ada haters dan haters tuh kadang kita gak kenal. Lo lucu tuh saudara, gak kenal loh. Nggak kenal bisa jelek-jelekin kita loh, kenal aja kagak, maaf. Lalu di situ saya menyadari, oh iya ya betul juga ya, dari situ saya nggak pernah sakit hati. Ya karena hater itu sebenarnya fans yang tidak kesampaian. Ya orang itu kalau menjelekan kamu kenapa Bapak Ibu? Karena dia terlalu fokus pada hidupmu. Dan dia lupa dengan dirinya sendiri. Karena mungkin kamu terlalu bahagia, makanya dia iri, makanya nggak usah dipeduli. Ya bahkan Saul, ini orang sudah gila, logikanya nggak jalan. Daud lari ke kota Nob, dia bunuh semua tuh nabi yang ada di kota Nob. Karena dia anggap menyembunyikan Daud.
Lah orang tanya Daud tuh salah apa? Enggak ada salah. Cuma gara-gara perempuan-perempuan bernyanyi bahwa Saul membunuh hanya beribu-ribu. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Loh siapa yang angkat Daud? Tuhan kan? Kenapa Saul begitu rupa? Akhirnya Daud bingung mau lari kemana lagi. Dia lari ke Gad. Mazmur 56 ini ditulis ketika Daud melarikan diri ke Gad. Apa itu Gad? Kota apa? 5 dari salah satu kota di antara kotanya orang Filistin, yaitu Gad. Siapa orang Filistin? Musuh orang Israel. Sampai Daud melarikan diri ke daerah musuh dengan harapan Saul nggak mungkin mengejar dia. Karena di situ tempatnya musuh. Bayangkan bagi Daud sudah tidak ada tempat aman. Bagi Daud aku lebih baik lari ke daerah musuh karena di daerahku sendiri aku sudah nggak tahu mana musuh, mana teman, mana saudara. Semuanya musuh dalam ngerinda. Banyak musuh dalam selimut di hidup ini. Ya, tapi enggak apa-apa. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti saudara masih hidup. Amin. Ya, enggak apa-apa. Dinikmati aja. Inilah hidup. Kadang saudara kita yang jadi musuh dalam selimut. Ya. Kadang teman kita, ya, kadang orang-orang terdekat kita. Sampai Daud tidak ada lagi tempat aman di daerahnya sendiri. Dia lebih pilih melarikan diri di daerah musuh. Bagi saudara kira-kira lebih enak mana? Di daerah musuh kira-kira ketemu mati enggak? Dan Gad itu adalah kota asalnya Goliat yang dibunuh oleh Daud. Sangat berbahaya enggak dia lari ke sana? Sangat. Makanya Bapak Ibu, Daud menulis di sana, dia bilang, waktu aku ini takut, aku ini percaya. Dia itu menulisnya dengan linangan air mata. Di mana ketakutan begitu hebat di dalam dirinya. Tidak ada lagi tempat aman untuk dia lari. Kalau saudara masih punya penggumulan yang gak terlalu berat, gak usah alay lebay. Saya yakin tidak ada dari antara kita yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Kenapa dia menulis ayat ini? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Itu adalah satu ungkapan hati yang begitu dalam. Dia tidak lagi tahu berbuat apa. Dia sudah bingung apa yang akan terjadi. Saudara, sebuah pergumulan terbesar dari manusia adalah ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Kita cuma masalah keuangan, kita masih hidup. Tapi kalau yang sudah namanya kematian di depan mata, disitulah iman ini diuji benar-benar. Daud bilang, waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Sekarang kita baru ngerti, ya, dan ayat ini dikatakan ini adalah miktam dari Daud ketika dia ditangkap di negeri orang Filistin. Lalu apakah Daud ditangkap? Ya, orang mengenali dia. Ini kayaknya orang yang dulu pernah membunuh Goliat, pahlawan kita. Lalu Daud ditangkap. Dan dibawa menghadap kepada raja mereka yaitu Raja Akis. Daud bingung entah mau bagaimana. Lalu Daud dikasih mungkin hikmat sama Tuhan. Daud berpura-pura jadi orang gila. Ya, dia ludahi ya mukanya sendiri itu penuh ludah. Ya, lalu orang membawa dia ke Raja Akis, dia nyanyi-nyanyi. Sudah itu di puncak kesetresan yang paling tinggi loh. Ya. Bapak Ibu belum pernah rasa jadi orang gila kan? Ya, itu benar-benar loh. Daud pura-pura nyanyi-nyanyi, dia ludah-ludah mukanya, dikatakan sampai ke janggutnya ludah semua. Lalu dia dibawa menghadap Raja Akis. Raja Akis marah besar berkata begini, "Kenapa kamu bawa orang gila datang ke istanaku?" Lalu pegawainya bilang, "Tapi ini dulu orang yang pernah membunuh Goliat."
Tapi Raja Akis tidak percaya dan itulah Tuhan. Ya, ini bisa ditiru ini kayaknya ya. Kalau Bapak Ibu ada debt collector datang ke rumah, pura-pura aja jadi gila. Debt collectornya datang, nyanyi-nyanyi aja. Ya, jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Dan hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, kalau saudara tidak ahli jangan. Ya, lalu Daud dilepas Bapak Ibu. Tetapi di dalam ketakutan yang memuncak karena ini daerah musuh, daerahnya Goliat yang pernah dia bunuh. Ini sama dengan antar nyawa. Tapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Daud untuk lari ke kota Gad itu sama dengan dia mati konyol. Tapi tidak ada lagi tempat untuk dia lari. Di sana dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Apa yang kau takutkan hari ini? Bapak Ibu, angkat imanmu kepada Tuhan. Datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan kami mau belajar percaya. Bangkit berdiri bersama, masuk dalam hadirat Tuhan.